Salam saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Anda diberkati Tuhan hari ini. Ada satu pertanyaan sederhana untuk kita pikirkan, kita renungkan, dan kita temukan jawabannya dalam perjalanan kekristenan kita. Pertanyaannya adalah, mengapa orang benar menderita? Sekali lagi, mengapa orang benar menderita? Mungkin saudara, pemikiran kita adalah bahwa kalau orang benar tidak mungkin lagi menderita. Mereka senang, bersukacita, happy, hidup nyaman. Itu mungkin menurut kita. Alkitab berkata di dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Wow, luar biasa. Ternyata saudara, orang benar saja bisa mengalami kemalangan, bisa mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Dan memang kita harus jujur mengakui bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka upah dosa itu adalah sakit, penyakit, kesukaran, penderitaan, bahkan kematian. Nah, saudara, tatanan dunia ini sudah rusak. Rusak karena perbuatan dosa, karena hidup dalam dosa. Maka juga manusia juga tidak akan bisa terlepas dari yang namanya kesukaran dan penderitaan. Tetapi saudara, kita sudah percaya kepada Kristus. Kita menjadi orang benar. Kita mendapat identitas menjadi orang benar. Tetapi identitas orang benar tidak cukup hanya sebagai orang benar. Tetapi orang benar dimaksud di situ adalah orang berdosa yang dibenarkan Allah karena imannya pada Kristus. Itulah orang benar. Orang benar adalah orang percaya yang ditempatkan Allah pada tempat yang benar. Nah, di sana pun dia diproses, saudara. Orang benar adalah orang yang bergaul karib dengan Allah karena membangun hubungan dalam ketaatan. Nah, kalau orang-orang semacam ini, saudara, masih juga bisa mengalami penderitaan. Lalu, apa kebanggaannya bagi orang benar kalau toh mengalami penderitaan, saudaraku? Nah, dunia ini, tatanan dunia sudah rusak dan kita masih ada di sini. Setiap hari kita bergumul dengan dosa dan saudara, penderitaan itu sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Saudara, bila kita menderita, ingatlah bahwa kita masih hidup dan ada di dalam dunia. Sekali lagi, kalau kita menderita, ingatlah bahwa kita masih hidup dan ada di dalam dunia. Nah, yang kedua, kalau kita menderita, ingatlah bahwa tubuh manusia terbuat dari debu tanah. Sehingga rentan terhadap sakit penyakit, rentan terhadap suhu, rentan terhadap radikal bebas, dan lain sebagainya. Dan bila kita menderita, ingatlah bahwa dunia bukan rumah kita, tetapi langit baru dan bumi baru. Amin. Nah, lalu ada beberapa alasan mengapa orang benar menderita. Nah, yang pertama, bisa saja karena akibat keputusan dan tindakan mereka yang salah. Jadi keputusan atau tindakan kita yang salah bisa menyebabkan kita menderita. Misalnya saudara, kalau menyeberang, walaupun kita berkata dalam nama Yesus menyeberang, tanpa lihat kanan kiri, main terobos, bisa terjadi kecelakaan, saudara. Ya. Nah, yang kedua, orang benar menderita bisa saja karena apa? Diizinkan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan orang benar menderita, di sana ada tujuan, maksud, dan rencana Allah yang Allah akan kerjakan dalam hidup mereka. Nah, itu dia. Yang ketiga, ada orang benar menderita karena apa? Mereka merelakan diri karena iman pada Kristus seperti murid-murid. Saudara-saudara, bila Anda menderita karena tindakan yang salah, bertobatlah. Nah, itu pasti. Tapi bila Anda menderita karena diizinkan Tuhan, bersyukurlah. Berarti ada di sana, saudara, perkenanan Tuhan. Ada di sana tujuan, maksud, rencana Tuhan yang besar. Sehingga perlu kita bersyukur. Tuhan mendewasakan karakter umatnya melalui pengajaran dan penderitaan. Wow, ini menarik sekali, saudara. Jadi mengapa orang benar menderita? Karena Tuhan izinkan. Dan di sana karakter kita, saudara, didewasakan. Tidak kekanak-kanakan, tidak baperan, tidak egois, saudara, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Tuhan mendewasakan karakter umatnya melalui pengajaran dan penderitaan.
Bagi orang benar yang hidup dalam Tuhan, maka penderitaan bukanlah hukuman. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa bagi orang benar yang hidup dalam Tuhan, penderitaan bukanlah hukuman, melainkan apa? Teguran, didikan, dan disiplin agar kita kembali pada tujuan Allah, yaitu hidup dalam kehendak-Nya. Mari kita lihat saudara kebenaran ini, tujuan dan berkat dalam penderitaan. Nah, yang pertama saudara, tujuan Allah mengizinkan kita mengalami satu penderitaan adalah untuk mendisiplin umatnya. Alkitab berkata dalam Ayub pasal yang ke-10 ayat 13 dan juga ditulis dalam Wahyu 3 ayat 19. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau mengawasi aku. Dan engkau tidak membebaskan aku daripada kesalahanku. Jadi saudaraku, Tuhan mendisiplin kita. Orang tua yang bijak, saya percaya, tidak akan memanjakan anaknya dengan memenuhi semua keinginan-keinginannya. Tetapi ketika dia salah, maka dia akan didisiplin. Nah, lebih daripada itu, jauh dari itu saudara, Allah mendisiplin kita. Kenapa? Dia mengasihi kita, ya. Nah, yang kedua, agar kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Dalam Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu pengakuan Ayub. Kapan itu saudara? Dalam penderitaan. Ternyata saudara, ketika Tuhan mengizinkan kita menderita agar kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Seringkali kita terlalu nyaman dengan hidup yang nyaman, dengan posisi, dengan berkat, dengan semua apa yang kita nikmati saudara. Sehingga hati kita tidak lagi berpaut dan melekat pada Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan satu keadaan buruk, Tuhan bermaksud agar kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Rasa nyaman bisa membuat orang lupa, bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi kesukaran Tuhan izinkan adalah panggilan Allah bagi kita agar datang mendekat kepadanya. Nah, yang ketiga saudara, agar kita belajar tentang kehendak Tuhan. Mazmur 119 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Wow, saudara, seringkali rasa nyaman membuat kita tidak tertarik lagi baca Alkitab, saudara. Karena kita berasa, aku sudah mencapai apa yang aku inginkan. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita mengalami satu keadaan yang buruk, Mazmur berkata, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Apapun masalah kita saudara, biar itu menjadi panggilan bagi kita untuk apa? Belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin. Karena begini, menemukan kehendak Tuhan dalam masalah jauh lebih penting daripada usaha mengubah masalah. Sekali lagi, menemukan kehendak Tuhan dalam masalah jauh lebih penting daripada usaha mengubah masalah. Sebab penemuan terbesar adalah bukan seorang ilmuwan, tetapi orang-orang yang menemukan kehendak Tuhan sehingga hidup mereka berkenan kepadanya. Nah, yang keempat saudara, alasan mengapa kita menderita, orang benar menderita. Membentuk karakter kita agar serupa seperti Kristus. Alkitab berkata Roma 8 ayat 18, ayat 28 dan ayat 29, saudara bisa baca itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, semua peristiwa dalam hidup kita, entahkah baik entahkah buruk saudara, Tuhan pakai menjadi sarana untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagaimana? Untuk menggarap karakter kita agar menjadi serupa seperti Kristus. Sebab kekristenan kita itu harus menjadi serupa seperti Kristus. Karena Dia bukan hanya Tuhan dipuji dan disembah, tapi diteladani. Dan Dia juga memberi teladan. Jadi membentuk karakter kita agar serupa seperti Kristus. Jadi penderitaan, kesukaran, hal-hal yang buruk saudara menjadi sarana terbaik yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Sebab itu bersyukurlah. Nah, yang kelima saudara, mengapa orang benar menderita? Untuk meneladani Kristus. Alkitab berkata Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, kita menderita sebagai wujud kasih, respon kita terhadap korban Kristus dan meneladani Kristus. Memang saudaraku, mengikut Tuhan itu diperlukan pengorbanan, dan di sana kita bisa menderita, saudara. Namun itu adalah sebuah kasih karunia, karena Kristus pun bagaimana Dia mengasihi kita, menyelamatkan kita, Dia menderita. Jadi saudara, kasih itu menuntut korban, dan di dalam korban itu ada penderitaan. Biar melalui apa yang kita alami, keadaan buruk, di sana kita berjuang untuk apa? Meneladani Kristus. Amin. Nah, bagi orang benar, penderitaan bukan hukuman, melainkan didikan dan disiplin dari Tuhan agar kita melakukan kehendak-Nya. Jadi saudaraku, camkan dalam hati bahwa bagi orang benar, penderitaan bukan hukuman, melainkan didikan dan disiplin dari Tuhan agar kita melakukan kehendak-Nya. Saudara, kebaikan Tuhan tidak selalu hanya pertolongan, perlindungan, berkat, dan mujizat, tetapi teguran, peringatan, dan pukulan dari Tuhan. Alkitab berkata, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi saudaraku, pesan Tuhan tidak akan pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Bahkan sampai langit bumi akan berlalu, sekalipun langit dan bumi runtuh, pesan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dalam segala situasi selalu ada pesan ini, bertobatlah. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Apapun masalah persoalan kita, datang kepada Tuhan, bertobat. Kebaikan Tuhan tidak selalu hanya berupa pertolongan, perlindungan, berkat, mujizat, tetapi teguran, peringatan, dan pukulan bagi orang-orang yang dikasihinya. Apapun keadaan kita, bagaimanapun Tuhan mendidik, memproses kita, Dia tetap memperlakukan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang dikasihi. Tuhan memberkati.